Apa agamamu? Agama? Bukannya ngasih duit, kok malah nanya agamaku? Kamu muslim atau bukan? Bukan muslim, Pak. Kalau gitu, ini 5 juta buat kamu. Hah? 5 juta? Cuma gara-gara saya non-muslim? Makasih banyak, Pak. Kalau kamu mau mualaf dan masuk pesantren, akan saya bayar 10 juta per bulan. 10 juta? Saya ini Ustadz, dan ini pesantren saya. Sepi amat. Mana santrinya, Pak? Ya belum ada, kamu kan calon santri pertama. Pesantren ini kan baru banget, jadi untuk santri pertama, saya akan bayar 10 juta per bulannya. Yes, kalau gitu saya ajak kakak saya ya. Bagus, dia nggak curiga kalau aku Ustadz kayak gini. Kakak, lihat. Aku dapat 5 juta. Astaga, kamu dibeli apa, Mer? Suzon banget jadi orang. Makanya masuk pesantren, biar dikasih 10 juta per bulan. Kita kan orang muslim, kok masuk pesantren? Selamat datang di pesantren. Silakan diminum. Apaan ini? Kok amis banget? Iyalah, itu kan darah ayam buat ritual. Itu jus sehat kok, silahkan dihabisin. Yang bisa habisin jusnya, saya bayar 5 juta. Habis. Kalau gitu, sebelum pelajaran dimulai, kalian boleh istirahat dulu. Kalian mau rebahan boleh, mau jalan-jalan juga silahkan. Jadi, karena kalian udah masuk golongan kami, kamu wajib tutup aurat ya. Mumpung lagi tajir, jadi kami pergi shopping. Balik pesantren aja yuk, ngantuk. Kakak duluan aja, aku mau makan enak di kafe. Masya Allah, cantiknya. Loh, Ustazah? Saya ingat kamu. Kamu gelandangannya waktu itu kan? Bu, minta Bu. Ini 100.000. Semoga cukup ya. Yes, makasih Bu. Alhamdulillah, Azan. Kamu nggak sholat? Hehe, saya non-muslim Bu. Oh alah, ya sudah. Kalau gitu saya ke masjid dulu ya. Alhamdulillah, kamu udah mualaf sekarang. Bener Bu, bahkan saya gabung ke pesantrennya Ustadz Malik. Maaf, Ustadz Malik. Ini orangnya. Betul, dia baik banget. Astagfirullah, Malik itu mantan suamiku. Dan dia bukan Ustadz. Hari ini kita belajar sholat ya. Pak Ustadz, kok sholat ada lilin-lilinnya gitu? Kayaknya di sinetron-sinetron enggak deh. Emang, yang benar itu kayak gini. Ikutin gerakan saya ya. Kok sholatnya beda ya? Nggak kayak di sinetron. Ya udahlah, ikutin aja. Aku kan mualaf. Astaga, saya harus buruan balik ke pesantren. Tunggu, saya harus kasih tahu kamu sesuatu. Aduh, ntar aja deh Bu Ustazah. Ustadz Malik sama istrinya pasti udah nunggu saya. Istri barunya kan udah meninggal. Waktu itu saya lihat langsung jenazahnya. Astagfirullah, kenapa istrimu? Tadi ada perampok. Istriku dibunuh. Innalillahi, saya lapor polisi sekarang. Setelah istrinya dimakamkan, aku coba ngehibur pria itu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa kok cerita ke saya. Ya, walaupun kita udah mantan, nggak apa-apa kok. Santai, aku tahu kok harus ngapain. Waktu itu, aku nggak ngerti apa arti senyumnya yang ganjil. Udah ya Bu Ustazah, saya mau balik ke pesantren. Tunggu, istri Ustadz Malik yang aku maksud ini? Ya iya, emang dia punya 4 istri. Saya pamit. Nggak mungkin. Orang mati mana bisa hidup lagi? Aku harus selidiki pesantren itu. Mikum. Kok sepi ya? Apa jangan-jangan pelajaran sholatnya udah dimulai? Wah, bener sholatnya udah dimulai. Mau interupsi tapi nggak enak. Iya, aku bikin dokumentasi buat di sosmed. Mana tahu jadi banyak yang datang ke sini. Hai guys, ini hari pertama aku di pesantren. Karena aku mualaf, jadi dimulai dari belajar sholat dulu deh. Oh iya, kalian mampir doang ke pesantrenku. Alamatnya di... Dasar anak dajjal! Ya Tuhan, HP-ku. Itu kan HP baru Pak Ustadz. Siapa yang ngajarin kamu dokumentasi? Hah? Kenapa adikku? Kalian semua, dengar baik-baik. Mulai sekarang, ada 2 peraturan baru. Yang pertama, dilarang mendokumentasikan kegiatan di pesantren. Yang kedua, tidak boleh ada yang memiliki alat komunikasi. Loh, kok gitu? Jangan ngelunjak ya kamu. Di zaman Nabi aja nggak ada HP. Ya maaf, Atas kesalahanmu, saya akan hukum kamu berat. baru juga hari pertama. Udah kena hukuman aja.
Itu gambar apa sih? Kok mirip lambang setan di film-film ya? Sekarang, kamu harus tidur di lingkaran ini sepanjang malam. Itu simbol apaan ya? Pak, Bu, kenapa sih mesti pakai lilin? Diam! Ini semua demi kebaikan kamu. Kamu tahu ini simbol apa? Pentagram ini adalah simbol penebusan dosa. Karena dosamu besar akibat main HP, jadi harus ditebus. Sampai sini paham? Setauku pentagram itu simbolnya iblis deh. Sejak kapan jadi simbol penebusan dosa? Paham. Pintar. Bimo, sekarang kamu masuk kamar. Jika biar tidur di sini sampai besok. Kalau sampai kamu kabur, hukumannya nggak bakal main-main. Ya iyalah, sakit banget badanku tidur di lantai. Astagfirullah, kok ada simbol iblis? Shh, ayo kita kabur. Kabur? Buruan, nanti saya cerita. Bu Ustazah, saya mau dibawa kemana? Kalau saya ketahuan pergi, saya bisa dihukum lebih berat, Bu. Kalau kamu nggak pergi, kamu bakal dibunuh sama mereka. Maksudnya? Ikut ke rumah saya bakal cerita semuanya. Ini kan istri Ustadz Malik yang kamu lihat. Betul, Bu. Dia itu udah meninggal lebih dari 1 tahun. Ah, nggak mungkin. Orang tadi saya jelas-jelas lihat dia kok. Saya paham, justru itu masalahnya. Karena kamu pernah lihat dia. Maksudnya? Dia itu hantu? Saya lihat langsung jenazahnya, nak. Bahkan, saya bantuin proses pemakamannya. Bu, saya nggak mungkin halu. Saya benar-benar ngeliat dan ngomong sama istri Ustadz Malik. Saya percaya kamu nggak halu. Soalnya saya pernah melihat sesuatu yang mengerikan. Setelah kematian istrinya, saya bawa makan ke rumahnya. Dan saya lihat dia ngelakuin tarian aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain? Lagi senam kok. Menurut penelitian, kalau tubuh kita bugar, kan bikin kita bahagia. Saya nggak bisa langsung percaya. Lagian, senam doang kok pakai lilin-lilin. Besoknya, saya lihat hal yang lebih aneh. Dia ngomong sama pohon. Saya janji, saya pasti akan carikan tumbal yang banyak. Tumbal? Ya Allah, dia beneran ngomong sama pohon. Saya janji, saya pasti akan carikan tumbal yang sebanyak-banyaknya. Wah, udah nggak bener nih. Tumbal? Berarti saya hampir mati. Tenang aja, kamu udah selamat sekarang. Kamu aman di sini. Tapi kakak saya masih di pesantren itu, Bu. Dia dalam bahaya. Apa? Kalau kita ke kantor polisi? Ya iblis, suamiku, tumbal kita hilang. Aku cari dulu ya, biar kamu jaga kakaknya. Nak, bangun yuk. Waktunya ibadah. Oh, sholat lagi. Bukan, kali ini ibadahnya beda. Bu, kok saya diikat? Ini simbol dari ibadah. Simbol agar kamu terikat dari godaan dosa. Oke. Astaga, itu dia. Cepet sembunyi, biar saya yang urus. Mau kemana? Maaf, bukan muhrim lagi. Jangan sentuh saya. Mau kemana? Bukan urusanmu. Kamu lihat Cika nggak? Enggak. Kok kamu kenal Cika? Ih, geblek. Astaga, kok mereka mendadak menghilang? Polisi, tolong. Ada Ustadz Gadungan pemuja iblis dan dia habis nyulik Ustazah. Kamu ngomong apaan sih? Kayak di film horor aja. Demi Allah, saya nggak bohong. Ustadz Gadungan itu namanya Malik dan korbannya Ustazah Ruby. Hah? Kebetulan saya kenal mereka. Dulu mereka itu mantan suami istri. Tapi akhirnya mereka cerai. Soalnya si suami ketahuan selingkuh sama janda. Buset, pernah menikah tuh mereka? Iya, tapi akhirnya si janda itu meninggal, diburu perampok. Saya yang ngurusin jenazahnya. Nah, terus si janda itu hidup lagi sekarang. Sumpah demi Allah, kalau nggak percaya, ayo ikut saya sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa polisi kemari? Boleh saya masuk? Dengar-dengar sekarang rumah tua ini jadi pesantren. Hah? Siapa bilang gitu? Saya kan bukan ustadz. Mana mungkin rumah saya jadi pesantren. Baik, tapi boleh saya masuk? Hah? Untuk? Mohon maaf, kalau Bapak ngasih saya masuk, saya terpaksa masuk tanpa izin. Ya Allah, kalau polisi tumbang, aku minta tolong siapa? Ayo kita seret dia ke dalam.
Apa aku harus nyusup ke dalam? Ngapain mereka? Ya iblis, terimalah persembahan kami. Fix, ini bukan pesantren, tapi markas sekte sesat. Ya iblis, tunjukkanlah dirimu. Gunakan tubuh ini sebagai medium. Mumpung mereka fokus ritual, aku mudah-mudah masuk aja. Ci, Shh, jangan berisik, siapa yang ikut kamu? Bu Gladys, katanya ini bentuk ibadah dalam Islam. Duduk dengan tubuh diikat, itu ibadah? Yes, si kocak. Kakak itu diculik dan mau dibunuh. Dan ini bukan pesantren kak, tapi markas sekte sesat. Sekte sesat? Pantesan kayak ada yang aneh dari Bu Ustazah. Ya Allah, Bu Ustazah. Tadi dia sama Pak Ustadz muncul secara tiba-tiba. Pak Ustadz? Gimana ini? Ya Allah, kok dia digituin? Kamu diam ya, kamu kan anak baik. Bagus. Oke beres, sekarang kita harus bawa keluar Bu Ustazah dari sini. Gak segampang itu Ferguson. Di ruang depan ada Pak Ustadz sama istrinya lagi ngelakuin ritual iblis. Bacain aja ayat kursi. Kalau di film-film, iblis sama sebangsanya kalah sama ayat kursi. Kita kan mualaf. Memang udah hafal ayat kursi. Ya searching dong di Google. Kita emang miskin, tapi jangan bodoh kayak gitu. Hehe, searching pakai apa? HP ku udah dibanting sama Ustadz gedungan itu. Coba deh cek sakunya. Mana tahu udah HP. Lah iya. Oke, search ayat kursi. Ya iblis, datanglah kemari. Ambil tubuh ini iblis. Bagus, iblisnya datang. Assalamualaikum. Saya iblis dari neraka. Dasar iblis, balik ke neraka sana. Allahu la ilaha illallah. Demi iblis, kurang ajar kamu. Aku susah-susah manggil iblis. Kamu malah baca ayat kursi. Noh, susul ke neraka. Setelah semua beres, aku nelpon polisi dan ambulans. Nggak lama, akhirnya Bu Ustazah siuman. Melalui Bu Ustazah, kami pun belajar soal Islam yang baik dan benar.